Carmila, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ayun, alhamdulillah baik. Hari ini pendampingan kedua Bu. Jadi nanti untuk pendampingan kali ini itu temanya tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Itu masih ke modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Jadi fokus kita nanti ke 1.1 sampai 1.3 itu. Jadi nanti fokus pendampingannya yang pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar. Yang kedua itu tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Masih ingat? Sedikit ingat. Itu tentang paradigma dan visi guru penggerak, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1 filosofi apa ya? Kemudian yang terakhir kemarin tuh yang 1.3 bukan terakhir ya. Terakhir itu 1.4 kan. 1.3 itu masih ke visi guru penggerak. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan bersama kepala sekolah dan guru beserta teknik. Lalu setelah itu ada diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini kaitannya dengan loka karya kemarin ya. Jadi makanya kemarin saya meminta untuk menyiapkan pemetaan untuk loka karya 1. Sudah disiapkan? Belum. Kemudian yang terakhir nanti yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah Bu Amila buat dengan fase kemarin ya. Itu dikomunikasikan ke KS, warga sekolah dengan dimodulasi oleh BP. Sama saya nanti dimodulasi. Jadi Ibu nanti memimpin, saya melihat prosesnya, nanti saya memberikan penguatan di akhir, gitu Bu. Nah, ini dibutuhkan rumusan visi sekolah yang sudah Ibu buat kemarin. Yang Ibu apresiatif, yang baca ya. Nah, itu nanti agar kita bisa berjalan lancar, maka dibutuhkan dokumen-dokumen itu. Makanya kemarin saya meminta Bu Carmila untuk menyiapkan itu. Yang pertama itu yang saya visi itu yang kemarin. Yang visi misinya sudah tak tempel kemarin Bu ngeprintnya. Tapi masih ada di laptop kok. Jadi kan kita ini mundur-mundur ya, karena sekaitan dengan peralihan ke BBGP. Jadi yang loka karya kita sudah, yang di LMS kita sudah sampai ke 3, ke modul 3. Jadi yang ini kan masih modul 1. 2.3 Bu. Oh, masih 2.3 ya? Belum ketiga. Belum. Oh ya, 2.3 nanti baru 3 nih. Ini nanti masih untuk pendampingan dan lokal ini masih dilanjutkan di 1.2, 1.3 begitu. Nanti juga di lokal karya nanti praktek-praktek juga presentasi. Oh, lokalnya nanti masih modul 1? Masih seperti itu. Masih jauh karena kita kan ada perubahan mundur-mundur. Modul 1 apa modul 2 ya? Pokoknya nanti kemarin itu masih modul 1 Bu, tapi 1.1 yang kemarin itu. Iya, berarti kita melanjutkan itu. Makanya kan nanti itu Ibu harus menyiapkan rumusan visi sekolah, hasil pemetaan CGP, kemudian itu yang dari loka karya 1 dulu. Yang nulis saya sudah ngeprint deh nanti. Bisa. Kemudian ada isian lembar kerja penugasan untuk loka karya 2. Nah, itu nanti ada kayak umpan ada apa ya? Isian yang harus diisi oleh kepala sekolah dan siswa. Jadi nanti kalau lembarnya nanti apa ngisi bisa karena nanti emot-emot gitu. Oh, jadi kalau kelas nanti dibacakan nanti Ibu bagaimana gitu di pernyataannya, pilih kalau ada senyum, ada nangis, ada kayak gitu. Jadi akan berbeda nanti instrumennya. Nah, ini bagaimana sebelumnya nih, sebelum nyampe ke sana. Ini apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir di pembelajaran daring ini? Pembelajaran daring. Maksudnya yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran daringnya yang sudah dipelajari di pembelajaran daring. Di LMS 1 bulan. 1 bulan ini. Yang sudah dipelajari itu yang dari modul 1 itu filosofi. Iya. Yang itu terus kemudian yang kedua itu kalau nggak salah itu visi misi. Lupa.
visi guru penggerak. Yang ketiga itu pembuatan apa itu? Visi. Iya, yang baca ya itu. Perubahan gitu. Iya, apresiasi itu yang itu. Terus kesulitannya ya Bu ya. Yang kesulitannya itu yang pertama kan memang membacanya kan kurang. Jadi Bu ilmunya yang didapat cuma sedikit. Iya. Bagaimana cara mengisi apa itu baca itu kemarin itu sempat bingung. Ini ngisinya piye? Saya bilang gitu terus akhirnya minta ke teman, sama sudah baca ini nggak sudah. Terus intinya apa? Intinya gini. Akhirnya sedikit tuh. Oh ini berarti kita belajar membuat visi koyo ini. Iya. Yang diinginkan itu yang kita inginkan dari murid itu nantinya seperti ini. Oh ya sudah, yang tak dapat dari itu sudah Bu. Iya, jadi kita berpikir aset, berpikir tentang kelemahan. Nanti mau kita apakan seperti itu ya Bu ya. Kemudian di tindak lanjut dari pendampingan divisi 1 masih ingat? Tidak, pada waktu pendampingan dulu awal-awal kan Ibu punya beberapa kesulitan nih. Nah itu tindak lanjutnya apakah sudah dilakukan gitu untuk memperbaiki itu di anak-anak dan di rekan sejawat? Kalau di rekan sejawat sih masih tetap. Kalau sama anak-anak sih sedikit berubah Bu. Karena kan kita sudah kalau mengajar anak-anak tuh harus seperti ini. Jadi saya gini Bu, sekarang tuh kita tuh tidak boleh memaksakan kehendak kita pada anak. Seperti itu. Terus yang saya rubah sekarang itu saya tuh berusaha untuk membebaskan anak-anak ya. Karena kan biasanya kan di sini kan kalau mengajarkan loh enggak boleh gini, harus gini. Jadi anak tuh harus dididik untuk menuntaskan pekerjaan. Kan kalau sekarang kan katanya kan tidak boleh. Jadi kan apa kata hati anak-anak, saya enggak mau ini, harus seperti ini. Nah, itu yang mulai saya rubah itu seperti itu. Tapi memang betul sih Bu, kalau kita memberi kebebasan pada anak ya Bu ya. Saya lihat tuh anak-anak tuh enjoy di sekolah itu. Enggak seperti waktu kita ngajarnya harus gini, itu beda Bu. Dari rawat wajah anak tuh sudah beda memang Bu. Kalau waktu kita harus gini, kan anak seperti terganggu, kayak males, tidak mau punya. Tapi kalau tidak saya, nyoba saya coba kan kayak ini kita harus sesuai kehendak anak kan, sesuai kodrat anak-anaknya mau pengennya apa kan itu. Saya coba bebaskan anak enjoy Bu. Yang tadinya tak suruh gini tekan itu enjoy. Pekerjaan cepat selesai memang anak-anak itu. Berarti ada hasilnya ya. Ada hasilnya alhamdulillah. Luar biasa Bu. Sekarang kita mempersingkat waktu agar kita bisa lebih maksimal nanti divisi. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Jadi tadi masih baru awalnya. Nah, pada refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ya, ini bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani ini? Ini bagaimana? Sebenarnya mendukung Bu, asalkan pada waktu seperti acara lokal itu Bu tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi saya tetap dalam kondisi mengajar. Terus kalau kegiatan CGP nanti jangan dicampur ya, gitu. Ngajar. Kalau sudah ngajar memang kalau mengerjakan ada tugas kerjakan seperti itu. Aslinya mendukung, cuma jangan sampai mengganggu proses pembelajaran. Iya. Ya memang diusahakan begitu. Iya. Tapi kadang itu tidak bisa juga. Iya, kadang saya itu manajemen waktu. Iya. Kadang saya tidak bisa manajemen waktu itu memang penting Bu. Kadang itu anak-anak sedang asik mainan, saya sambil lihat itu sambil ketik sebentar terus lihat lagi saya nyolong waktu aslinya untuk mengejar pengerjaan tugas. Tapi saya coba kalau bisa saya harus mengerjakannya malam. Saya usahakan seperti itu supaya tidak mengganggu. Saya tetap fokus ke anak-anak, fokus ke keluarga, fokus ke GP. Ini luar biasa ini Bu Karmila. Tapi alhamdulillah saya sudah sedikit-sedikit bisa membagi. Iya. Awalnya sudah tidak kayak waktu pendampingan awal. Iya Bu. Sekarang kayak tercerahkan gitu ya. Sekarang jam tidur anak-anak jam segini. Langsung Bu, langsung baca, langsung kerjakan. Kalau kemarin masih masih semburan. Aduh, turun ini belum ini jadi saya bingung Bu, jadi sampai stres nangis. Mau berhenti juga ya Bu ya? Iya. Sekarang sudah bisa bilang lanjut semangat.
Sekarang ke temannya, jangan berhenti. Iya. Nah, ini apa? Nih yang kedua, apa yang Ibu pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas? Kalau yang sudah diimplementasikan di kelas itu budaya positif. Yang tadinya anak-anak itu mainnya kan sendiri-sendiri, tidak mau kelompok. Jadi ini mainanku, ya sudah mainanku. Nah, saya coba seperti ini. Kalau ada mainan, ayo bagi sama temannya, main bersama. Jangan dipakai sendiri, ayo sama temannya. Itu sedikit-sedikit anak-anak mau Bu sekarang Bu, mau bermain sama temannya. Kan biasanya kalau di sini tuh kebanyakan Bu anak-anak kalau sudah mainan satu itu dipakai sendiri, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Itu yang pertama. Yang apa sudah saya lakukan itu berusaha membiasakan anak untuk berbagi sama teman. Terus yang kedua itu membiasakan anak-anak untuk selalu apa ya dia tidak berkata kotor. Yang kemarin kan itu sudah sedikit kurang Bu. Tinggal satu anak lah yang yang super, tinggal satu anak yang masih perlu proses. Memang prosesnya perlu sangat ya membutuhkan waktu memang Bu. Tidak sebulan 2 bulan soalnya kan yang satu ini memang kebiasaan ternyata orang tuanya juga seperti itu lah. Itu yang Ibu lakukan itu sudah ke orang tua apa belum? Sudah. Tolong Bu, kan ini kan saya pertamanya nggak langsung ke orang tua, ke tetangga. Kebetulan wali murid juga saya tanya, orang tuanya apa kesalahannya pernah ngomong kotor atau gimana? Loh Bu, di sana itu sering kan soalnya di situ tuh orangnya tuh memang dari sananya keluarganya memang sering ngomong gitu kalau sedang bertengkar. Terus bertengkarnya dengan anak, nah itu yang didengarkan Bu, karena seperti itu. Terus akhirnya saya panggil orang tuanya, Bu, saya Bu, anak ibu kalau di kelas itu kalau marah itu keluarnya tuh omongnya kotor-kotor Bu, saya bilang gitu. Mohon ya Bu ya dibimbing supaya mengurangi. Terus ibunya kalau bertengkar atau apa itu jangan sampai mengeluarkan omongan kotor dengan anak, soalnya ditiru, saya bilang gitu. Itu yang kedua Bu. Terus yang ketiga, yang tadinya rekan-rekan itu kalau biasanya kalau ada kegiatan itu ya Bu ya itu sendiri Bu. Sekarang tuh saya bilang gini, loh jalan sendiri-sendiri terus kita mau juga sekolah bagaimana? Nah kita tuh butuh kolaborasi, berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya sedikit lama sekarang seperti kemarin kan ini kan mau akreditasi, terus sekarang mau bagi tugas sampai ini. Nah itu yang buat saya alhamdulillah aku bagi kali ini kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya ini. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan? Kalau murid sih saya nggak pernah tanya ya Bu. Padahal itu nanti ada. Padahal itu perlu ya Bu ya lah. Ini perlu ini nih. Perlu dilakukan yang ini untuk anak ini. Kalau untuk teman sih bilangnya mulai dari apa itu proses pembelajaran kok mulai api tidak kayak sini maksud saya kok dah jadi kok kayak kudu ini kok saya tak pas kok arah kok tambah enjoy perubahannya dari situ Bu. Kalau itu dari dekat ya dari dekat. Oh dari temannya sendiri juga ada perubahan ya. Oh tiba ini mulai kudu gini loh. Iya saya gitu kita nggak boleh makan samaan. Dari kalau makan itu kan anak-anak kan terganggu terus malas Bu kalau mengerjakan memang karena PKB. Iya. Semuanya sih tertekan. Iya, semuanya tertekan ya. SMP, SMA juga sama sih dia seperti itu. Nanti lebih enjoy lagi nanti pembelajarannya. Nah, ini bagaimana perasaan Ibu nih setelah menerapkan modul 11, 12, 13 nih di kelas nih? Perasaan Ibu sendiri nih bagaimana? Senang Bu, soalnya saya terjadi perubahan pada diri saya. Saya harus mengajarnya bagaimana, terus kolaborasi dengan teman harus bagaimana, terus ada lagi manajemen waktu yang tadi Bu ya, yang tadi nggak bisa bagi waktu, itu bisa bagi waktu. Wah itu luar biasa, banyak perubahan sih Bu. Senang Bu hasilnya Bu. Terus saya pengennya gini, saya nantinya lulus dari TDP, nantinya tuh saya tuh bisa menularkan apa sih yang saya dapat di TDP, terus teman-teman kita kasih tahu ini loh yang saya dapat modulnya ini, yang dipelajari itu ini, nanti saya tularkan supaya apa? Teman-teman tuh ayo penggerak, ayo penggerak. Nah, supaya ilmu ini nanti tuh tambah Bu. Iya, pengennya seperti itu. Orang-orang katakannya, kok kalau daftar guru penggerak nanti akan jadi kepala sekolah. Yang ditakutkan teman-teman seperti itu. Jangan takut jadi kepala sekolah, tapi cari ilmu yang itu loh Bu. Seperti saya tuh, yang tadinya saya ngajari gini, malah apa tuh
berubah sedikit-sedikit. Oh, gajiku mulai naik, aku nggak boleh ngekang lah itu perubahannya. Terus kolaborasi sama teman itu muncul tambah yang tadinya yang tadinya teman-teman itu sendiri-sendiri kerjakan sendiri. Sekarang iya sudah mau berbagi juga, terus curah pendapat. Nih harapannya gimana seperti itu. Saya sukanya seperti itu. Nah, ini apa yang menurut Ibu itu sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki dari refleksi gitu-gitu aja ya, gitu ya. Refleksi ya. Kalau saya itu yang perlu diperbaiki saja itu ya, manajemen waktu untuk belajar membaca. Itu yang perlu. Saya melihat yang di eksplorasi konsep itu ya, saya melihatnya Bu Karmila. Wah, ini aku ketinggalan terus kalau jadi komentar iya di eksplorasi. Waduh, ini kadang aduh ini aku baca nih kiri serabut baru baca ada gangguan sedikit wes matikan. Jadi aku ketika itu manajemen waktu untuk membaca belajar itu kurang, yang perlu diperbaiki itu. Kita melangkah ke yang komunitas praktisi sekarang. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini yang berdasarkan loka yang pertama. Nah, itu yang saya suruh siapkan kemarin tuh. Nah, lupa. Kita nggak bisa Bu kalau nggak minta itu. Saya juga jaga-jaga ini juga. Kalau misalnya sebentar, saya carikan. Kayaknya masih teman-teman ini belum. Sudah kemarin saya berikan apa yang harus disiapkan itu. Mungkin terlewat. Ya, di prinsip Bu yang kemarin itu tak Bu? Bukan. Ada kan bahan yang harus dipersiapkan apa saja. Nah, yang yang itu kemarin di foto sih Bu ya. Oh iya. Kemarin yang di foto itu usai. Sudah tak kirimkan gitu ya. Ini bukan enggak. Iya. Nah, ya. Ini Ibu Karmila ini pernah nggak punya pengalaman untuk merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan lah? Saya ini tuh ikutnya aku di Gugus PAU, pernah berperan gini membagi apa itu tugas pada waktu mau lomba sekubus, lomba mewarnai. Nah di sana tuh saya ditugasi, ayo sampean bagian apa gitu, bagian apa itu menunjuk ya. Menunjuk apa itu? Nah itu yang merintis itu sistem Bu. Ibu sendiri atau bagaimana? Bukan, itu ketua gugusnya. Oh, bareng-bareng gitu. Iya, bersama-sama. Jadi kalau ada kegiatan kita kumpulnya bersama, terus sama bagian ini, sama tugasnya membagi tugas ini ke guru yang ini. Dibagi kelompok Bu. Nah seperti di TK saya kan muridnya banyak, gurunya kan ada 4. Nah, saya bagi gurunya sama ini bagian apa yang bagian menjaga di lokasi saat lomba. Iya. Yang satunya itu yang bagian mengambil kertas untuk lomba, atau yang satunya untuk instruktur semuanya di depan. Iya. Seperti itu. Jadi satu orang itu ditunjuk satu lembaga ditunjuk untuk membagi tugas ke temannya sendiri seperti itu. Kemudian capaian kegiatan sesuai dengan harapan apa buat teman-teman di anggota khusus? Soalnya kadang pada waktu hari H memang enggak terkondisikan tuh. Karena kan pada waktu hari H ada yang satu telat, datangnya telat, terus ada yang satunya lagi belum waktunya membagikan lembar untuk lomba itu dibagikan dulu, jadi tidak efektif Bu. Makanya saya kasih tengah-tengah. Saya tanya teman-teman kan kemarin waktu mengadakan ini, aku tengah-tengah berarti isinya di mana ya? Di tengah-tengah, wes pilih yang di tengah. Oh yes, tengah-tengah memang. Ini tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah ini bagaimana? Terus cara mengatasinya itu bagaimana? Untuk sementara ini saya tidak memikirkan pemecahan masalah. Saya untuk sementara ini diam dulu. Memikirkan, ini kok jadi seperti ini, masih belum bisa memikirkan kemana ini mau harusnya bagaimana, masih belum. Cuma tak pakai diam sendiri. Kalau itu yang menarik dan menjadi pembelajaran itu dalam hal merintis komunitas itu bagaimana? Apa
apa yang menarik? Yang menarik itu saat itu sama teman-teman itu ya Bu ya. Nah itu sukanya itu yang menarik tuh sukanya tuh bagi-bagi tugas. Bagian ini sendiri, bagian ini sendiri. Si kompaknya. Iya, iya. Terus setiap kali mau ada acara itu selalu berkumpul. Itu pun nggak ada satu yang sangat izin. Itu nggak ada. Oh Pak, nanti datangnya jam segini, paling lambat jam segini. Itu semuanya kumpul. Waktu itu sama-sama serius. Ya betul, nanti jalannya ini lombanya bagaimana? Itu memang benar-benar rancang Bu orang-orang, meskipun nanti akhirnya tidak terkondisikan dengan baik, tapi senangnya di situ orang-orang tuh serius loh Bu waktu berkumpul, terus dalam merencanakan kegiatan itu lomba itu orang-orang memang benar sih di situ saya sukanya Bu. Terus bagi tugas di sana tuh bagi tugas tuh nggak asal nunggu. Sama maunya gimana? Ditanya dulu. Kalau sama maunya ini, tugasnya ini, sama sanggup nak? Nanti itu harus gini-gini. Jadi itu diminta pertanggungjawaban. Nah, sama sanggup nak? Kalau ada gini, nanti sama gini-gini. Nah, seperti itu. Saya suka seperti itu. Pada waktu sama komunitas itu seperti itu. Iya. Kalau tadi itu yang merintis bukan ibu ya? Bukan. Langsung dari gugusnya. Kalau misalnya dari ibu. Kalau misalnya nanti akan merintis itu strategi apa yang ibu lakukan untuk memulai komunitas praktisi yang di sekolah ini? Kira-kira apa ini? Kok belum tergambarkan? Susah ya Bu ya, apa ya Bu? Merintis apa ya kira-kira ya? Kalau visi misi sih di sini nggak pernah dibuat Bu. Kalau mau merintis ya kita membuat. Bukan visi misi, bukan. Ini sesinya komunitas praktisi. Seperti yang di loka karya komunitas. Jadi membentuk membentuk komunitas di sekolah ini kan belum ya? Belum Bu. Belum ada gambaran juga. Iya. Ini nanti sambil dipikir biar. Iya. Belum ada. Nanti saya tagih ya, ada waktu pendampingan selanjutnya. Saya pengen melihat nih, kan ini salah satu yang harus keterampilan yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nanti ibu bisa melihat yang centang-centang awal itu, ini saya sudah sampai mana nih? Berarti bagian memulai komunitas praktisi ini masih belum dikembangkan. Nah, ini nanti dikembangkan belajar. Baik Ibu, ini sudah kita nanti 110 menit ke depan ini sudah dengan kepala sekolah. Nah, Ibu harus mempersiapkan visi misinya, dan yang kalau misalnya Ibu berkenan juga membacakan puisi yang kemarin itu yang dari Insinyur Soekarno itu. Nah, nanti Ibu ini sebagai pemimpin diskusi. Nanti adalah sudah membacakan ya. Ya, sudah membaca. Kita bahas dulu di awal biar nanti kita enak ya. Jadi proses diskusinya nanti Ibu membuka diskusi, terus menyampaikan tujuan diskusi itu apa. Ibu sudah mempersiapkan slide kalau mboten? Tidak. Nah, ini kalau misalnya ada slide ini agak lebih mudah, tapi kalau misalnya tidak ada slide berarti nanti pastikan bahwa semua peserta itu visi misinya pegang gitu Bu. Ya. Kemudian setelah itu isinya sama semua kan nggak ada Bu, cuma ya bagaimana caranya di punya versi diri sendiri. Iya, dari kan ini tidak bahan diskusi kan nanti. Iya, diskusi agar bisa berjalan. Nah, bagaimana cara Ibu nanti menghidupkan diskusi ini? Intinya nanti masing-masing memberikan pemikirannya terhadap visi misi yang ada itu, yang sudah dibuat atau dipikirkan selanjutnya untuk dibahas bareng-bareng dan dianalisa bersama. Nah, ini nanti prosesnya hanya membahas dan menganalisa visi sekolah. Setelah itu Ibu memberikan beberapa pertanyaan sekaitan dengan visi misi. Pokoknya nanti Ibu deh yang jalan. Kemudian mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. Ya dibahas Bu nanti. Kalau misalnya ada kurangnya apa, tambahannya apa, mungkin ada saran dari yang lain, itu kan perlu didengarkan agar nanti visi yang menjadi impian Ibu tentang sekolah, tentang
peserta didik itu sejalan dengan apa yang Ibu dapatkan di. Oh, ini berarti dikolaborasikan antara visi sekolah dengan visi yang sudah saya buat. Iya. Visi guru, visi penggerak ini. Iya, nanti iya. kan ini mengartikulasikan bahwa nanti pada akhirnya itu profil pelajar Pancasila itu terlaksana. Jadi ada karakter anak didik kita nantinya sesuai dengan yang diharapkan di profil pelajar Pancasila itu. Makanya itu kan ada yang pemantik itu. Nah, nanti diajak peserta diskusi untuk menjawab kalimat-kalimat rumpang itu untuk menentukan apakah nanti visi yang sudah dibuat Ibu itu sesuai dengan kalimat-kalimat rumpang ini apa tidak. Jika kalau misalnya itu masih belum sesuai, nanti itu bisa merumuskannya bersama-sama. Nah, pastikan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Jadi jangan sampai murid itu merasa yang nggak nyaman gitu belajar, merasa mereka membutuhkan untuk belajar, sehingga nanti bisa mengarah kepada pengembangan program yang dilakukan oleh warga sekolah. Ya, terutama jika belum berpihak pada murid, artinya visi misi sekolah juga hendaknya dirumuskan kembali bersama-sama nanti, ya Bu ya. Nah, di sini selain saya ini untuk merekam ini untuk laporan, saya tautkan dan saya biasanya langsung melakukan di laporan biar tidak terlalu banyak menjelaskan begitu. Kemudian pada CGP juga nanti itu juga harus punya catatan dan punya dokumentasi untuk ini. Kaitannya dengan yang di atas tadi, saya melihat perkembangan di LMS itu kan ada jurnal tersendiri. Saya melihat perkembangan masing-masing CGP yang menjadi pendampingan saya, itu saya selalu melihat di aksi nyata. Nah, ini pada setiap kali kita ketemu nanti Ibu tunjukkan di portofolio digitalnya apakah sudah dimasukkan kerja apa belum gitu. Belum di portofolionya. Kan di LMS itu sudah, tapi kan di LMS kan tidak nampak secara keseluruhan begitu, harusnya kliki satu persatu. Nah, terkadang pun juga saya ketika sudah melihat tuh kadang lupa untuk melihat lagi setelah Ibu, Pak Bambang, Bu Nuril, Bu Sai gitu. Saya melihat ini yang bagaimana, tapi ketika saya melihat lagi di portofolio digital itu saya bisa langsung teringat gitu loh, oh iya ini gitu. Jadi di portofolio digital itu memang semua yang sudah dikerjakan di LMS itu diunggah di situ, disesuaikan dengan wadah-wadah yang sudah dibuat itu tadi. Masih itu dua. Nah, harusnya kan kalau misalnya sekarang sudah nyampe ke 2, 3 berarti sudah seharusnya sudah iya. penuh itu. Tinggal 3 lagi, 3.1, 3.2, 3.3. Apalagi sekarang sudah banyak praktek-prakteknya ya. Dan semakin lama ternyata semakin sulit. Makin sulit. Seperti tempat video ya. Karena tidak sembarang video yang harus kita. Kemarin buat tuh aslinya sudah deal Bu dari pagi sampai sore. Wis 5 orang itu bergantian. Pas ditunjukkan ke bros, loh bukan seperti ini, harus seperti ini. Iya salah lagi, kapan kita ngumpul? Idenya nanti malam, aduh. Semoga nanti sore bisa, teman-teman nggak bisa kumpul. Ini nanti yang lama ini dengan merumuskan visi misi itu ya. Kalau memang mudah-mudahan nanti nggak merumuskan lagi deh. Mudah-mudahan nanti yang visi yang sudah ada itu sudah bagus dan hampir sama sih visi misinya. Cuma kan di sini kan anak mencerdaskan. Tapi kalau bisa itu apa ya? Kalau mencerdaskan itu terlalu apa ya? Soalnya di sini tuh kan kemarin-kemarin kan tidak memberi kebebasan sama anak tuh. Tidak terus ya kalau dikatakan prestasi ya prestasi, cuma kan enggak segitu apa ya enggak maksimum gitu. Ini nanti lah kita bahas ya. Kita lihat dulu nanti bersama Ibu Kepala Sekolah dan guru yang lain. Saya mundur lagi ini yang di portofolio digital. Saya hanya mengingatkan ya untuk
di jurnal kita membahas jurnal 1.1, 1.2, 1.3. Jadi di bagian aksi nyata di 1.1 itu kan hanya refleksi ya, refleksi perasaan melakukan perubahan kelas gitu ya, kemudian ide atau gagasan selama proses perubahan, ada ide-ide, kemudian pembelajaran atau pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Nah itu nanti itu seyogyanya itu emang gitu Bu, kalau tidak diunggah di portofolio digital. Kemudian semua video yang Ibu buat, video semuanya itu diupload semua di portofolio digital. Kemudian nunggu banget ya testimoni. Kalau memang tidak dikerjakan setiap hari memang aduh. Kemudian ada testimoni dari guru-guru, testimoni dari siswa itu juga harus dipikirkan, nanti kan harus ada itu di sana juga. Kita lihat lagi, kita nggak usah mulai dari diri sampai lihat saja di bagian aksi nyata untuk beberapa modul itu sebenarnya kita harus ngapain sih di aksi nyata. Jadi itu nanti dibuka lagi yang bagian aksi nyata, dilihat lagi. Kalau ini di sesi 1.2 itu kan Ibu menuliskan jurnal pada refleksi 4P. Ingat. Itu pengembangan diri sederhana, konkret, itu pengembangan yang sudah dilakukan itu apa saja, kemudian mendokumentasikan format video, kumpulan foto dalam membuat rencana itu, kemudian melakukan refleksi sepanjang proses menjalankan, itu semua refleksi upload saja, tidak apa-apa di sana. Jadi itu refleksi 1, refleksi 2, refleksi 3, semuanya itu bisa kita lihat lagi kapan-kapan. Kalau beberapa kompetensi kita sudah kuasai, dulu kan belum nih. Oh sekarang saya sudah seperti ini. Nah kayak gitu itu nanti fungsinya portofolio digital untuk bisa dilihat-lihat lagi sejarahnya. Kemudian yang untuk yang 1.3 ini, CGP mampu menjalankan rencana manajemen yang telah dibuat. Ini manajemen perubahan itu kan ya. Nah itu. Nah itu nanti akan nampak pada diskusi ya Bu. Ini nanti ini sudah di awal untuk proses refleksi A sampai refleksi untuk sampai C ya, lingkungan pembelajaran sudah kita lakukan tadi, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai 3 itu sudah, kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah itu sudah kita diskusikan. Ternyata tadi komunitas praktisi juga masih belum merintis. Nah sekarang ini kita sudah masuk agar fokus kita ke terus pendampingan ini berhasil, nanti akan kita diskusikan Ibu mengkomunikasikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah Ibu pikirkan untuk sekolah ini di hadapan kepala sekolah dan guru-guru. Monggo disetting dulu tempatnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan juga dipikirkan. Waktunya cukup panjang Ibu, ada 110 menit yang harus kita gunakan secara maksimal. Yeah. Gitu Ibu. Berarti kita perlu menyiapkan visi-visi sekolah ya Bu ya. Aku tak dulu. Belum menyiapkan ini kalau misalnya ada slide lebih enak, atau misalnya ada dijelaskan di sini juga tidak apa-apa Bu. Di papan ini juga tidak apa. Nah ini saya nanti sini-sini tidak ada. Yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu bahas kemarin-kemarin Bu. Oh ada di laptop tadi Bu. Ya itu saja sudah. Jadi tidak terlalu lama. Monggo sama di sini apa di sana Bu? Di sini ya Bu ya. Di sini tidak apa-apa. Di sana mau di mana? Entar minta tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Pemda Pemerintah Nomor 2, yang terhormat Ibu Guru, semua ini tenaga sekaligus tenaga kependidikan. Nah di sini sesi
dan mengkomunikasikan visi perubahan. Jadi visi dan prakarsa perubahan ini nanti akan dianalisis apakah visi misi ini sudah berpihak kepada murid dan apakah sudah mengartikulasikan tentang profil pelajar Pancasila di dalamnya. Nah, nanti prosesnya akan dipimpin oleh CGBMTA Ibu Kamila. Silakan Ibu Kamila. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mulai untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa di Pancasila, di mana awal dari kegiatan ini saya membacakan puisi. Karya dari Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Monggo sambil berdiri, nggak apa-apa Bu. Duduk ya. Puisi karya Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah mengumi, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang mengumi, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sudah. Ini sebagai awal untuk kita lebih lebih bersemangat lagi terhadap visi dan misi yang akan kita buat nanti, yang akan dirumuskan nanti. Ya Ibu. Nah, sekarang melangkah ke sesi diskusi. Silakan Ibu. Ini seharusnya harus dipersiapkan dulu. Jadi Ibu sebenarnya tahu, tapi karena Ibu tadi Punya aku ya. Iya, tapi jadi nggak apa-apa, sudah bagaimana nanti bukan Mila untuk mengkondisikan. Jadi ini nanti kita 110 menit seharusnya, dan tadi sudah bicara di atas ini. Saya bukan di sekolah dia. Dari
tidak jauh dari visi misi yang ada di sekolah, yaitu saya menginginkan anak didik saya yaitu bisa kreatif, kolaboratif, bertanggung jawab, dan juga berakhlak mulia. Kemudian untuk yang visi misi dari sekolah menjadikan anak cerdas, kreatif, mandiri sejak usia dini. Kalau menurut saya visi misi di sekolah perlu perubahan karena kita harus sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila memiliki 6 aspek utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Untuk saya lihat dari visi misi saya sendiri dan juga di lembaga, perlunya kita merubah dari visi misi kita supaya visi misi kita itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya seperti itu, bagaimana untuk teman-teman, apakah visi misi kita sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila atau masih belumkah? Jika masih belum sesuai, monggo kita benahi visi misi sekolah kita agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bu, tapi coba Ibu berikan pertanyaan pemantik yang disiapkan kemarin. Ya. Nah itu jadi di situ bisa melihat apakah nanti berpihak pada murid atau tidak. Tapi keliru seperti itu ya. Kalau bisa visi misinya dia bagaimana itu diutarakan waktu itu. Visi misinya diutarakan, kemudian nanti pertanyaan pemantiknya itu nanti akan kelihatan apakah itu sudah juga atau tidak. Kalau visi misi saya itu memimpikan murid yang kreatif, kolaboratif, mandiri, dan berbudi pekerti. Itu visi saya. Kreatif, mandiri, kolaboratif, dan berbudi pekerti. Saya membuat visi misi tersebut dengan keinginan bahwa saya memimpikan murid saya itu bisa kreatif dari segi pembuatan mainan atau mainan itu. Kemudian untuk mandirinya, anak-anak itu selalu bisa berangkat sekolah sendiri, kemudian menata mainan sudah kegiatan pembelajaran, bisa ditinggal sendiri. Iya, bisa ditinggal, tidak tergantung dengan orang tua, ya seperti itu. Kemudian untuk berkolaborasi, anak-anak bisa saling kerjasama dalam bermain, itu yang saya inginkan. Dari yang tadinya satu mainan untuk diri sendiri bisa digunakan untuk bersama. Kemudian berbudi pekerti luhur. Kalau yang saya inginkan itu anak-anak itu bisa menghormati orang yang lebih tua dengan tidak berkata kotor, terus anak-anak itu sopan kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Menyapa, ya betul, sesama teman, ya. Itu seperti itu. Mungkin untuk tambahan visi misinya juga bisa ditambahkan untuk pengembangan visi misinya sekolah. Jadi kita harus perlu adanya perubahan di visi misi tadi. Kalau di sini ada apa itu untuk mengetahui apakah kita sudah
visi misi kita sudah masuk pada Perbuatan Pancasila. Di sini ada kalimat rumah yang harus kita tentang yang dimana kita percaya bahwa murid adalah apa, di sekolah kita mengutamakan apa, ada aspek pertanyaan. Karena ini masing-masing kan ini diskusi ya, bukan di kelompok ini. Diskusi, pokoknya Mila disiapkan kertasnya dari buat ibu-ibu di sini biar bisa mengisi sudah kalimat rumpah ini. Sudah. Poin-poinnya disiapkan, terus apa-apa yang harus diberikan. Pembahasannya berarti jadi harus bisa menguasai forum ini. Ya, saya bisa. Untuk yang poin satu aja, poin satu aja. Nah, sebenarnya semua nggak apa-apa. Kita satu dulu boleh. Tidak satu dulu. Kita memikirkannya mulutnya seperti apa, nggak usah. Menurut dari saya, kita memikirkan juga dapat berkomunikatif dan memiliki sikap yang sopan kepada yang tua, teman saya, serta teman-teman juga. Jadi intinya poin-poin itu sama. Ini Mandiri dan kreatif. kalau saya kita murid itu yang bisa mandiri, kemudian kreatif dalam segala kegiatan, kemudian kolaboratif dengan sesama dan berpekerti luhur seperti itu. Ya, bisa untuk tambahan. Nanti kita sering satu ya untuk memperbaiki misi kita yang di sekolah nih. Kita jadikan satu. Kita dulu misi kita itu hanya isinya itu kita memberikan murid yang menjadikan anak yang cerdas, kreatif, mandiri sejak usia dini. Jadi kita tambahkan nih dari visi-visi kita yang kita buat lagi, kita jadikan satu. Sama, artinya sama. Mana yang tadi yang dari gue ini? Yang bawah sendiri? Yang bawah sendiri. Begitu ketemu sudah tadi. Kelak di kemudian hari menjadi anak yang berat berusaha. Kelak di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Kemudian di poin kedua kita percaya bahwa murid adalah dari diri dulu Supaya pendidik kita bisa mandiri, tidak tergantung pada orang tua. dan bangsa. Peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda pada setiap anaknya serta rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada hal-hal yang baru mereka kenal. Jadi Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat,
anak-anak yang pandai dan anak-anak yang apa ya? Hampir sama sih. Kalau saya itu memang karakter anak yang perlu dikembangkan sesuai dengan Setiap anak karakternya nggak sama. iya nggak sama, memang seperti itu. Dan aku diskusikan untuk dulu apa menggunakan yang dari Bani bisa nggak bisa jadi kan menggunakan yang poin kedua untuk bisa ya Beda pada setiap anak. perlu digunakan kemudian dari poin yang ketiga soal kita mengutamakan apa kalau dari saya memiliki nilai-nilai seperti saya seperti itu Kesopanan, mandiri ya kreatif kolaboratif kemandirian, dan bentuk karena yang sopan. ya berarti sama ya potensi kita sama kemudian dari yang poin keempat guru di sekolah kita sadar betul bahwa apa Untuk menjadi anak-anak yang hebat harus patuh pada peraturan atau aturan-aturan yang ada di lembaga. nah masuk Untuk mendapatkan teman, anak-anak dalam bermain perlu adanya dengan bersama atau kelompok. bersama bersama-sama punya bumi juga sama berarti harus saling kerjasama gitu nomor 4 gitu persepsinya sama kemudian yang nomor 5 kita warga sekolah di sekolah ini yang untuk apa selalu berproses untuk menjadi lebih baik lagi karena setiap adanya sedikit pelajaran pasti ada hal yang juga ini Bersama lebih baik lagi dan berperan sesuai dengan harapan. kalau saya berbeda berarti Apa? dapat menentukan makanan sesuai dengan kodratnya guru harus bergerak agar kata yang maksudkan dalam Dan sekarang kita pakai kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi ikut yang Bunila aja. Kalau juga apa dari juga nggak apa-apa. Diberikan tapi juga nggak apa-apa tadi. Karena lebih bagus. Kita sebentar lagi kita menggunakan ya boleh. Kemudian yang poin ke-6 ini masih belum. Biasa. saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kerjasama di dalam lingkungan sekolah antara guru dengan guru, serta guru dengan murid dan juga guru dengan siswa itu adalah harus selalu dilakukan dengan jalan. Jadi misalnya ada apa-apa atau ada pembelajaran atau perubahan itu harus secepatnya dilakukan dan Dialog bersama. Antara guru dan guru, guru dengan guru, dengan wali murid, guru dengan wali. Kalau bisa pilih kita iya. kenapa di depan itu maksudnya benar. Kalau menurut saya dan guru lain setelah saya paham bahwa anak-anak didik kita bisa terampil dan kreatif jika guru-gurunya kreatif. Yang kedua, anak-anak bisa berubah dengan bimbingan guru-guru yang hebat dan inovatif. Kalau menurut saya anak didik dapat mengkomunikasikan dirinya hanya pada sosial media. Anak didik dapat mengkomunikasikan dirinya hanya pada suasana yang menyenangkan. Jadi kita itu sebagai guru harus memberikan suasana yang menyenangkan, yang baru ya. Berarti suasana baru. Suasana baru. Dijadikan semua lebih baik. Kalau dilihat dari kalimat ini nih, berarti dari kita lihat dari visi misi kita, berarti kita harus melakukan revisi dari visi misi, karena masih belum menuju ke profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Seperti itu, kita harus membuat visi misi yang baru. Begitupun juga dengan visi misi punya saya harus direvisi karena belum menuju ke profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya.
berarti kita harus membuatnya dari mulai awal, kan kita masih belum cukup produktif aja masih. Bibitnya tapi udah ada ya. Itu kan memang bertanya. Iya, pasal ini tahunya tinggi bawah tahu. Dia nggak mau. Sampai ada yang bercerita ibu saya itu beli beras harganya segini, beli rokok harganya segini. Berarti ibunya mengkomunikasikan dengan bagus. Mungkin Mengeluh. Iya. Uangku habis. Kalau jajan terus tadi belanjanya habis. saya kan selalu mengatakan anak untuk jangan jajan terlalu banyak. Iya.
uangnya bisa untuk beli makan, buat menabung. sayur, apa lauk. Rasa kemandirian yang tinggi serta bergotong royong. Saling berbagi. Sama lingkungan sekolah, sama guru. Sama teman. Ini kan rasa kemandirian yang tinggi serta bergotong royong dan tadi kan ganti pikiran yang itu terlalu tinggi ya. Kita saya bergotong royong. Harus dihilangkan karena harus dan anak-anak kan karena harus udah tujuannya sekolah kita itu muridnya harus seperti ini, ya seperti ini harus dirumuskan bersama-sama. Kalau kita lihat nih untuk visi misi kita yang baru yang sudah kita revisi sudah ada, meskipun tidak keseluruhan tapi sudah ada yang masuk pada aspek ciri utama dari profil Pancasila, itu kreatif, kemudian pengenalan ya pengenalan sudah dengan katakannya belum iya baru ada itu biasanya yang utama ya yang harus dilakukan. Iya.
yaitu menjadikan anak yang berjujur, rasa kemandirian yang tinggi, kolaborasi sesama teman, rasanya peduli sesama teman bersama ya. Oh, tidak sama. Yang kolaborasi itu saling kerjasama. Ya, terus saling peduli itu berarti menghargai. Iya, Ini kalau visi-misinya sudah dituliskan. Iya. Coba dibaca yang poin C itu Bu Kamila. Nah, di situ setelah merumuskan visi, mengajak warga untuk melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan. Ini bisa Bu Nadi, dari C itu mengembangkan Berarti menggunakan apa yang kita inginkan dari murid kita. itu kan Iya. aplikasinya seperti itu. Oh iya, iya, program-program nanti jawabannya seperti itu. Ini semuanya ada di dalamnya nyambung Bu. Nanti bagaimana cara langkah-langkahnya, bagaimana mengajak ada sekolah untuk merumuskan visi, tujuannya sudah kolaboratif seperti itu. Nanti dalam proses mengaplikasikannya programnya seperti apa itu sekaligus. Jadi langkah-langkah untuk cewek itu bagaimana anak-anak biar seperti itu apa yang harus kita lakukan? Itu sekaligus Menggunakan kata saja. Menggunakan saja. Yang pertama B, membuat pertanyaan pertama. sekarang kita menjadi fungsinya baca.
koordinasi ya kan harus ada dialog, harus ada komunikasi antara guru, para sekolah, guru dengan murid juga bisa, harus ada dialog, komunikasi. Jangan bersih. Komunikasi membuka dialog, komunikasi. Iya, kenapa kan 10 menit? Iya, ngapain? Komunikasi yang melibatkan antara kepala sekolah, guru, rekan sekolah. Itu masih mulai desain. Iya, yang awal membuat pertanyaan yang desain berarti iya definisi membuat untuk menjadikan mulai ini teman langsung praktek ini ya. Asli langsung praktek ya iya langsung praktek temenan nek iki Kita kan masih belum ada LCD. belum adanya di IPB. Laptop lembaga saja masih baru. Ini laptop lembaga masih baru saja. Ya ada SD kalau punya. Ya di SD mas kan di lembaga sendiri. Terus over ahli pembelajaran. Pertanyaan ini adalah pertanyaan lanjut untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan pendidikan, komunikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah yang ada, menemukan kunci positif ya pertanyaan jawaban yang positif. Aku begini. Langsung terjun apa daya dukung untuk menjadikan anak berpikir daya dukung dari apa daya untuk menjadikan anak berbudi pekerti. Kalau anak kan tidak dibiasakan kan tidak bisa.
tantangan kali ada pembiasaan tentang tes yang diterapkan secara langsung. Di sekolah aku dulu makan ini kan aku nanti ini kan di mencatat dan mendokumentasikan. Hasil kita terapkan untuk menjadikan anak kegiatan sholat duha ya kiranya sambil menahan maaf kalau berjamaah lo bu senang lo buka kolaborasi lo bu hasilnya semua teman ya saling kerja sama itu bisa ya ternyata. Iya, senang loh Bu. Yang tak harapkan tuh ya di ini wes Bu. Sangat.
masuk nama saya. Apa ya? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam semua sekolah kita terima semua Jalan dulu. Kita ini kan berbasisnya aset, jadi lebih fokus pada kekuatan-kekuatan aset jadi kita nanti memaksimalkan aset yang ada di sekolah ini di sini. Nanti itu kan ada pertanyaan yang di situ pertanyaan itu potensi. Nah, potensi itu kan aset atau kekuatan. Sudah sampai situ. Sudah selesai dulu. Iya, sudah. Ini kita masuk pada kata Tuhan, kita membaca dan kita sudah mengerjakan membuat pertanyaan yang utama. Kemudian apakah yang kita lakukan ini sudah bisa dikembangkan? Iya, dalam prakteknya kita kan masih belum. Iya, masih belum belum bisa kita kembangkan untuk selanjutnya. Maksudnya belum kita kembangkan, yang belum kita kembangkan, kita kembangkan lagi, kita terapkan nantinya. Yang sudah kita kembangkan, kita tingkatkan lagi. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita yakini bisa melakukan ini. Diterapkan dulu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan ada evaluasi apa yang kurang, seperti ini ya, tapi dulu Yang ini kita terapkan terlebih dahulu, kekurangannya menyusul. Berarti sudah ini ya, kita sudah memperbaiki visi-misi di sekolah kita ya. Sudah kita perbaiki dengan seperti ini. Sudah tinggal pelaksanaannya. Bagaimana Bu Ayu? Sudah. Monggo sampun disimpulkan Bu. Kesimpulan hari ini kita merubah visi misi, baik visi misi saya, kemudian visi misi sekolah kita perbaiki Bu. Nah, hasilnya dengan visinya yaitu memimpikan murid yang
kreatif, mandiri, kolaboratif, dan berbudi pekerti luhur, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan misi membiarkan anak untuk mengeksplor dan untuk menggali potensi anak itu sendiri. Kemudian dengan tujuan mendidik anak yang berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan 4S. Jadi itu visinya ya? Ya, dengan tujuannya. Ya. Visinya tadi sudah Bu, memperbaiki ini, memilihkan murid yang kreatif, mandiri, kolaboratif, berbudi pekerti luhur, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu visinya. Untuk misinya, membiarkan anak membiasakan anak untuk mengeksplor dan menggali potensi anak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian tujuan dari visi misi ini yaitu menjadikan anak berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan 4S. Kemudian rasa kemandirian yang tinggi dan saling peduli kepada sesama. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Kalau saya juga bisa menambahkan. Saya melihat pastinya ini seharusnya tadi juga di apa ya yang harus ditekankan itu yang kedua ya, berpihak, benar-benar berpihak pada murid. Iya. Dan harus mengartikulasikan profil pelajar Pancasila yang ada di visi misalnya. Itu sudah tadi ya? Sudah. Nah, tadi prosesnya kan mulai dari awal masih merumuskan dengan pertanyaan itu. Nanti kemudian sudah dirumuskan visi misi dan bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi misi itu. Itu tadi yang dilakukan oleh BPD namanya bukan namanya nama kegiatannya mengkomunikasikan visi dan mereka sekitar. Bukan. Jadi ini proses bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan mengembangkan program-program apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi misi ini Bu. Jadi sekarang sudah tahu ya fungsinya Bagja ya. Bukan hanya kalau di dalam masukan membayangkan wah pasti kayak seperti ini. Nah seperti itu ternyata semua itu bisa dikolaborasikan dan kita buat langkah-langkah ini bersama dengan mereka dan kepala sekolah. Gitu. Jadi diidentifikasi asetnya apa, kelemahannya apa yang kita bisa lakukan dan sebagainya. Ini namanya sistematis, nggak hanya tidak apa ya bilang pokok ini gitu ya. Kadang kita menemukan sesuatu tapi jawabannya kita tidak tahu. Iya. Nah di sini fungsinya Bagja agar pertanyaannya itu tidak lari kemana-mana dan itu hendaknya diturunkan dari visi dan misi. Gitu. Jadi fungsinya adalah pertemuan kali ini, pendampingan kali ini supaya bukan Mila ini tahu fungsinya itu yang sebenarnya. Tapi masih ada gambaran. Bukan diskusi nanti jalannya seperti apa masih belum ada gambaran karena perkiraannya mungkin jadi Bagyun gitu. Bukan, memang nggak ada gambaran. Aduh ini jalannya kayak gimana? Awalnya harus bagaimana memang nggak ada gambaran tapi kan enggak dong. Tadi kabarnya cuma ngisi apa itu kalimat tentang ini kemudian sudah. Terus kita lihat visi misi antara visi misi kita sama sekolah sama apa cuma itu aja tadi. Padahal ketika ada instruksi kita harus mengkoneksikan dengan teori yang sudah kita dapatkan di dalam S2. Ini terletak di sini dulu. Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja. Ini kan kita diarahkan untuk berpikir ala Bagja, ya, apresiasi kognitif. Langkah-langkahnya apa? Bagaimana cara kita mewujudkan visi dengan proses Bagja ini? Bagja ini akan dibilang Kayaknya kan visinya kan banyak kan kita berarti harus membuat Bagja juga harus banyak kan soalnya kan kita iya kreatif mandiri kolaboratif kan kita yang diutamakan kita hanya satu tadi cuma berbudi pekerti luhur berarti semua ini harus masuk kita ya
ada di LCD seperti itu ada ya di anak-anak ini satu saja misalnya guru ini sudah bisa menceritakan hal banyak hal itu. Nah itu sebenarnya salah satu dari program untuk mewujudkan visi, akan tetapi tidak tertulis tapi sudah dilaksanakan seperti itu. Secara tidak sadar kita prosesnya tidak tahu. Nah di pendidikan guru penggerak ini diarahkan supaya sistematis dan tahu caranya bagaimana, bukan hanya teori selesai tugas selesai, ternyata ada prakteknya. ternyata Ya, prakteknya tidak mudah membalikan telapak tangan. harapannya nanti ketika jadi kepala sekolah, ketika jadi pengawas sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, saya harus seperti ini, gitu. Bukan sesuatu yang apa ya, tapi langkah-langkahnya, langkah-langkahnya kadang sangat gitu. Benar-benar jadi kepala sekolah. Biar Kemarin saya sudah tanya sama Bunda besok itu apa? Katanya Bunda, saya enggak tahu Mbak. saya gambar memang cuma tahunya yang ini. Kok kemarin ini dibahas kan kita bisa dulu sebelumnya. Nanti akan Merencanakan berarti kan kalau dikerjakan kemarin kan kita sudah editing saat suasana hari ini kan sudah terencana. Betul sebenarnya proses ini. Iya, kemarin sempat ngobrol sama teman-teman sama CGP, kalau kita memberikan ke teman-teman ini berarti kita sudah merencanakan apa yang kita bicarakan. Iki sama harus ini kan harus ada settingan, berarti kan sudah disetting lebih awal. Gimana kalau kita langsung terjun, langsung pada hari kita langsung terjun, ini kan nggak ada settingan. Seperti kalau di DPP kan memang benar. Jadi kemarin sama teman-teman langsung terjun ya, langsung terjun sepakat. Iya sepakat berarti tidak ada settingan gitu ya. Antara kita tidak ada settingan, kita harus benar ini tidak ada. Jadi kita setuju seperti itu kemarin. Jadi Lebih baik persiapannya tadi masih kurang. Iya, Sebenarnya kan kalau misalnya dulu diberikan Iya, gambaran, iya. yang dibahas seperti ini. sudah. Maksudnya mereka temannya. kalau temannya ikut kan, Iya. tapi Bu Mila ini kurang apa ya, namanya mengkoneksikan antara LMS dengan apa yang seharusnya dilakukan pada kenyataannya gitu, kurang mana. Makanya bagaimana pendampingan seperti ini. Iya. Bayangkan ketika tadi jalannya tidak ada saya nih, tidak ada moderator. Iya, nggak bisa jalan apa bagaimana bisa berbicara sampai mulai dari menit awal sampai menit akhir tadi pasti akan potong bos ya nggak jalan Bu. Nah, Nggak jalan. Iya, nggak jalan kalau nggak ada payung. makanya fungsi PP itu nanti mengarahkan ini loh Bu, untuk merumuskan visi pertama harus diawali dari apa yang diinginkan oleh masing-masing guru wali sekolah, baru diwujudkan visi. Akan tetapi harus ada pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Ya, terus kita harus mengedepankan standarnya itu murid kan gitu. Terbentuklah visi. Ya. Cuma visi itu kan tidak bisa berjalan tanpa ada program. Nah, program ini harus didefinisikan dengan metode yang sistematis, namanya apresiasi kognitif ini, namanya Bagja ini. Nah, ini fungsinya Bagja agar kita programnya itu tidak kemana-mana, tidak lepas dari visi sekolah yang sudah dirumuskan di gitu Bu. Jadi kita sekarang prakteknya. Bisa ampun, terima kasih. Berarti gini Bu ya, Bu Awin ya, yang saya dapat hari ini berarti dari visi misi itu yang sudah saya diskusikan sama teman-teman, membuat kalau ini Bu, visi misi yang sekolah yang sudah dibenarkan tadi, yang sudah direvisi, berarti untuk bagiannya kita harus membuat keseluruhan Bu. Iya itu. Iya, berarti ini kan hanya satu, berarti kita nantinya harus membuat semuanya. Iya, dikembangkan dari yang kreatif apa, kolaborasinya apa, kayak gitu. Sekarang yang saya tanyakan bukan ke CPP, sekarang saya tanyakan ke Ibu ini.
Nah, dari proses ini kira-kira benarkah dari hati itu merasa bahwa visi misi sekolah harus dipenuhi atau hanya untuk mendukung CGP untuk menyelesaikan tugasnya bagaimana? Karena sudah tahu prosesnya. Alhamdulillah kalau begitu akan dilaksanakan. Berarti proses pendampingan ini ada hasilnya. Jauh-jauh saya di sini, alhamdulillah. Dan baik, terima kasih dukungannya Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, dan TND. Nah ini nanti Bu Nela seharusnya tadi ada proses pencatatan sudah ya. Nah ini nanti dibuatkan laporannya dan harus diberikan ke saya. Ini nanti bagaimana cara gitu untuk bahan penilaian saya proses ini. Ini kan akhir bagian akhir itu laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada pengajar praktek dan kepala sekolah nanti. Begitu. Baik Bu, maaf sesi ini kita akhiri dulu dan saya akan kembali dengan Bu Nela untuk proses pembelajaran. Terima kasih dukungannya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembuatan visi dan mengkomunikasikan visi oleh CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Ini bagian sebentar. Sekarang kita ke proses akhir, bagian akhir pendampingan ini. Kita melakukan refleksi terhadap pendampingan saat ini ya Bu ya. Nah, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Yang menarik ya, mulai mengerti alur membuatnya visi yang tadi itu. Baru ternyata kok gini ya. Oh yes. Jalannya melalui baca juga, terus itu seru. Nah ini apa ya Bu yang membuat hal tersebut itu menarik? Menariknya itu kok ternyata nggak segampang ini ya membuat visi-misi itu. Karena baru sekali ini di TK saya itu visi-misi itu yang tadi yang saya utarakan Bu Ayu tadi ya sama teman-teman, itu visi-misi itu sudah dari dulu kita nggak pernah buat ya. Dari kopas. Oh bukan. Gimana? Itu memang visi-misi memang sejak berdirinya TK ini ya itu ya nggak pernah berubah. Jadi buat visi-misi itu spontan Bu. Jadi tidak terpikirkan untuk membuat baca-baca ini tidak. Jadi langsung kita visinya ini, misinya ini. Jadi langsung spontan, kita langsung ketik, langsung buat. Kan kalau visi-misi kan kalau sekiranya kalau dari Mbak kan 2 tahun sekali baru buat, 2 tahun sekali baru buat lagi. Kalau di sini tidak tetap Bu. Dari pendirian masih tetap tidak mau buat memang Bu. Berarti memang belum ada formulasi dan memang belum asalkan jalan aja ya. Iya, jalan Bu, asal jalan. Padahal ternyata visi itu penting. Ya, benar. Ternyata visi itu penting untuk sebagai standar kita arahnya kemana gitu ya Bu ya. Sama-sama kaget tadi Bu. Waduh, melakukan membuat visi-visi kayak ini. Seperti temanku tadi yang ini memang untuk mengisi yang lebaran tadi yang saya kasih itu isi apa? Aku isi apa? Isi sesuai dengan kata hati ini sampean wis isinya memang bingung Bu. Kalau memang tidak pernah terbiasa membuat seperti ini. Iya, bingung. Saya sendiri juga bingung tadi soalnya memang di sini memang tidak pernah membuat seperti itu. Jadi langsung ada sejak dulu. Kan sama dengan lembaga yang lain. Saya lihat ada yang begitu kok Bu. loh, iya ada. Yang tapi bingung belum tahu formulasi bagaimana membuat programnya agar bisa terwujud itu masih ya CGP ini nanti yang harus menularkan kepada yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Bisa. Tapi untuk terakhirnya tadi yang memang saya memang agak dong ya Bu ya. Kan teman-teman bilang nanti lambat laun kita nantinya kan jadi kepala sekolah, itu yang memberatkan saya. Ada berat sekali. Kalau nggak daftar nggak akan bisa Bu. Iya begitu. Jadi Padahal ada di
pasti ada gitu nanti. Berat bagi saya itu berat. Kalau misalnya kita siap, apa sih yang enggak, Bu? Kalau sekarangnya enggak siap, masih belum sampai di modul 3 nih. Iya, modul 3-nya memang Iya. belum. Cuma saya dengan melihat kondisi di sekolah ya seperti dulu, memang pengawas yang lalu 2 tahun yang lalu Pak Yamin itu yang sekarang udah remaja memang bilang seperti ini. Bu Mila di sini kan jenengan yang S1 sendiri. Nah, di sini sekarang itu untuk semua lembaga yang wajib menjadi kepala sekolah itu adalah yang memiliki ijazah S1. Saya langsung down di situ. Saya nggak siap Pak, saya nggak bisa. Jujur Bu, saya memang nggak bisa karena di sisi lain beliaunya yang tadi merasa keberatan kalau saya nantinya jadi kepala sekolah. Jadi saya juga menjaga hubungan. Enggak itu enggak semerta-merta. Saya terus kemarin itu orang wah iki enak wes nanti Pak ini sesudah keluar dari CGP nanti pas sekolah Bu ini. Pokoknya semuanya rata-rata nanti kelas dasar langsung down. Dan siap. Kan ada syarat di PP seperti Pak Yudi ya. Nanti ada kan syarat-syarat yang lain. Iya. Nanti takdir itu akan jalan sendirinya sesuai, dan Tuhan itu sudah mempersiapkan, termasuk CGP ini. Nanti entah jadi kepala sekolah, entah jadi apa, atau itu nanti akan berguna pada kehidupan pribadi kita. Kan banyak tuh. Iya, Gitu, iya. Nah, kita nggak tahu, yang penting kita nggak usah memikirkan yang di depan deh. Ini kemarin sempat doanya seperti itu. Gimana? Iya. Pengennya sih tetap hubungan antara kita teman-teman itu tetap berjalan baik. Soalnya kan di sini tuh enggak seperti lembaga yang lain tuh jujur. Kalau di lembaga lain itu apapun tuh kolaborasinya sangat kuat. Kalau di sini memang kurasa aku seperti itu. Itu Bu yang dimaksud tadi. Iya. Biar kita kolaboratif, nanti ada pemahaman, oh iya ya, ini kompetensi ini belum saya dapatkan, Iya. diakui kan. Nah, sekarang diajari cara seperti ini. Nanti orang itu nggak akan sejauh itu kalau memang benar-benar memikirkan masa depan sekolah, memikirkan masa depan peserta didik. Nanti akan ketemu sendiri nanti Bu. Nggak usah khawatir sudah. Takut sebenarnya. Nah ini Bu, saya lanjutkan nih. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya? Yang perlu diperbaiki itu kalau menurut saya Bu, saya memang harus menguasai materi. Tadi aja saya sudah bingung. Aduh, gimana kemana? Jalannya kemana itu memang bingung Bu. Saya memang kekurangan saya itu di penguasaan materi sehingga tadi memang saya tidak bisa diskusinya tidak sebegitu lancar dan mungkin harapan Bu Ayu kurang. Wah, harapan saya Bu Mila kalau diskusi seperti ini lah itu loh Bu. Belum Nggak bisa apa-apa, Bu. memenuhi. Sekarang kan prosesnya Iya. sudah berjalan tadi, dan awalnya Tapi kan memang memang agak kurang maksimal memang. kurang maksimal Persiapan, iya persiapannya juga kurang. Nanti kalau persiapannya itu sudah siap semua secara teori, Bumila siap, secara apa itu persiapan hal-hal yang harus diketahui, peserta siap, visi misinya sudah siap. Nanti tinggal revisi sedikit-sedikit, proses bagja siap. Nanti tinggal menjelaskan pada yang lain dan hanya memimpin Bu, memimpin. Tapi kan kita sudah berjalan sampai akhirnya. Alhamdulillah selesai. Nggih. Alhamdulillah Bu, selesai. Nah, ini namanya berbagi praktek baik Bu. Jadi apa yang sudah Bu Mila kerjakan di LMS, nah sekarang langsung dikerjakan bersama-sama. Nggih, kerjakan langsung bersama-sama dan tidak kapok lagi kan. Tadi tidak kapok lagi. Nah, ini nanti Bu Mila kan di LMS, di PI itu Ibu coba buka, di situ ada survei yang harus diberikan. Nah, itu di print dulu, diberikan kepada ini kuesionernya itu diberikan kepada kepala sekolah 1, rekan gurunya 5 orang, tapi karena di sini rekan gurunya rekan gurunya hanya 2 ya, sudah 2 enggak apa-apa. Kemudian perwakilan dari murid itu 5 Bu.
Nah, kuesionernya nanti ada. Itu contohnya Modul 1 kita modul PI 2. Modul di PI 2, Bu. Di PI 2. Ini loh. Ini nanti Gemila ngeprintnya seperti ini. Ini kan lembar penilaian dirinya. Nah, nanti diisikan di LMS berdasarkan dari sini. Nah, centang aja dari LMS. Cuman kalau kepala sekolah kan ini nggak mungkin membuka LMS. Iya. Jadi Bu Mila harus memprintkan seperti ini, nanti diisi oleh kepala sekolah, lalu Bu Mila mengisikan di LMS. untuk Sesuai rekan Jawa dengan- juga. rekan sejawat juga. Rekan sejawatnya kalau kemudian di sini muridnya di sini sudah ada pembagian, Bu. Kalau untuk umpat balik murid ini SMP dan SMA seperti ini. Nah, untuk PAUD dan SD bentuknya seperti ini. Nah, nanti dibacakan sama ibu, anaknya milih yang mana. Ini ada emot-emotnya seperti ini. 5 anak. Iya. Tadi 5 anak. untuk 5 anak itu terserah kelas yang mana? Terserah sama Terserah. mungkin. Pokoknya yang muridnya ibu, bukan muridnya. Iya, yang di sini berarti murid saya Oke. di sini berarti. Ya, ini jangan lupa nanti itu sebelum pelaksanaan PI 3 sebentar lagi kan ya. Jadi itu harus selesai, jadi dibagikan, kemudian diinputkan. Ya nanti wis besok selesai gitu. Nah itu nanti setelah di print nanti disebarkan, nanti diinputkan di situ, termasuk ke proses penilaian umpan kok penilaian sih umpan balik dari ibu juga di sini ya. Nanti ibu mohon untuk mempraktekkan segala yang ibu tahu. Jadi bagaimana ibu menentukan metode yang ibu dapatkan di LMS. Tadi kan nggak tahu nih. Tadi nggak tahu ini harus pakai apa ya, materi yang mana yang harus saya terapkan. Nah itu cuma nanti mohon lebih belajar lagi untuk memahami di praktek nyata itu harusnya seperti apa. Nanti Yang ini tadi Bu, di mana Bu? di PI pendampingan individu. Nah di pendampingan individu PI 2 Oh, yang PI 2. Wis. Nah ke bawah Oh, yang ini. itu dimasukkan di resume Sekali. di print sendiri gitu. Oke. Nanti ngumpulnya di SD Bu. Semuanya dikumpulkan di SD. Berarti ini mengumpulkannya di PI 3 yang berikutnya yang kedatangan di sini. Apa Bu? Diinputkan sebelum itu? Ya besok lah sudah. Besok disebar, kemudian setelah disebar diinput. Oh ya, besok Cuma yang masuk gitu lagi. aja Bu. Oke, besok nama masuk. Cuma dicentang itu aja. Sampun sekarang kita akhiri sesi pendampingan ini. Alhamdulillah kita selesaikan dengan baik.